Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya Fikria Abdillah Asidiki akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan media pembelajaran video interaktif H5P. Nah, sebelum kita membuat media pembelajaran, kita harus menentukan dulu materi apa yang akan kita sampaikan melalui media pembelajaran tersebut. Nah, setelah menentukan materinya, kita menentukan media pembelajaran apa sih yang cocok dengan materi tersebut. Nah, pada video ini saya akan membuat media pembelajaran pada materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat menggunakan media pembelajaran video interaktif H5P. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu laman atau website dari H5P-nya. Setelah itu kita login ke akun H5P-nya. Di sini ada bisa new account kalau belum memiliki akun H5P. Nah, bisa juga langsung login. Di sini saya sudah otomatis login karena saya sudah memiliki akun H5P-nya. Kemudian kita klik konten. Kemudian create new account. Pada H5P ini terdapat beberapa konten interaktif. Nah, salah satunya adalah yang saya sedang bikin ini, yaitu video interaktif. Kemudian yang lainnya itu ada course presentation, kemudian ada multiple choice dan lain sebagainya. Karena di sini saya akan membuat interaktif video, maka kita klik bagian ini. Kemudian di sini ada 3 step ya. Step pertama itu mengupload videonya. Nah, teman-teman bisa mengupload video yang sudah teman-teman bikin sendiri pada bagian ini, atau bisa teman-teman menguploadnya itu dari video yang ada di YouTube dengan kita mengcopy paste link YouTube-nya. Nah, karena di sini saya sudah menyediakan video yang sudah diupload di YouTube, maka kita pergi ke YouTube untuk mengcopy linknya. Ya, di sini video yang akan saya ambil yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kita salin linknya. Kemudian kita paste di bagian sini. Kemudian klik insert. Oke, selanjutnya ke step yang kedua, yaitu kita memasukkan interaktif kontennya. Di sini ada beberapa interaktif. Yang pertama kita bisa menyisipkan link, kemudian kita bisa menyisipkan foto, kemudian ada menyisipkan soal-soal. Yang pertama, tipe soalnya itu ada multiple choice. Kemudian ada tipe soal true or false question. Kemudian ada tipe soal fill in the blank dan tipe soal lainnya. Nah, sebelum kita membuat video interaktifnya, teman-teman bisa membuat terlebih dahulu soal-soal yang ingin kita sisipkan pada video interaktifnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal-soal yang berkaitan dengan materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadratnya. Jangan lupa juga pada soal-soalnya diberi jawaban dan keterangan waktu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal yang pertama untuk question true or false. Oke. Kita klik dulu bagian true or false-nya. Kita bisa pilih yang ini. Di sini saya sudah membuat soal. Soal yang pertama itu akan muncul pada menit ke 2 detik ke 40. Menit kedua
Kemudian soal tersebut akan muncul selama 10 detik saja. Maka di sini 2.50. Jika ingin mempause videonya saat soal tersebut muncul, kita bisa beri centang bagian ini. Selanjutnya, ini diberi label berupa soal 1 dengan titel, kita ganti true or false question. Kemudian kita masukkan questionnya pada bagian ini. Kita langsung copy saja karena di sini saya sudah mempersiapkan soal-soalnya. Kita copy paste soalnya. Soal yang pertama ini ada cara untuk mencari akar pada persamaan kuadrat, yaitu dengan cara faktorial, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABCD. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Maka di sini correct answer-nya itu adalah false. Kemudian kita klik done. Selanjutnya masih dengan tipe soal yang sama, yaitu true or false question. Kita klik. Kemudian di sini waktunya itu pada menit ke-16 detik ke-36. Kita copy dulu soalnya. Sampai ke 46 detik. Kemudian kita centang bagian ininya. Kita kembali ke label. Labelnya kita ganti menjadi soal 2. Titelnya juga kita ubah menjadi true or false question. Bagian questionnya kita pastekan. Nah, soalnya itu berisi pernyataan bentuk fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, itu merupakan pernyataan yang benar, maka correct answer-nya itu adalah true. Kita klik done. Kemudian tipe soal selanjutnya yaitu multiple choice. Kita klik bagian ini. Nah, pada multiple choice yang pertama ini ada soal berikut ini yang bukan persamaan kuadrat secara umum. Kita copy soalnya. Nah, soal ini muncul pada menit ke-1 detik ke-26. Nah, durasinya hanya 10 detik. Maka di sini sampai menit ke-1 detik ke-36. Kemudian kita pause juga videonya. Kemudian kita ganti labelnya soal ke 1. Titelnya kita ganti juga menjadi multiple choice-nya saja. Kemudian questionnya kita paste di bagian sini. Kemudian pada option pertama itu ada persamaan kuadrat biasa.
Kemudian pilihan yang kedua itu ada persamaan kuadrat tak murni. Kita copy paste juga semua optionnya. Kemudian jika ingin menambahkan option, kita klik add option. Kemudian di antara 4 option ini, jawaban yang correct atau benar itu adalah option yang terakhir atau option D. Maka pada option yang terakhir ini correctnya itu kita centang. Kemudian di sini kita beri rank juga. Sini 0% sampai 50% itu kita beri feedback berupa coba lagi. Kemudian 51 sampai 100% kita beri feedback, wah, kamu pintar. Kemudian kita klik done. Selanjutnya masih dengan tipe soal yang sama atau multiple choice, kita klik lagi. Pada soal yang kedua, pada tipe soal multiple choice itu soalnya berisikan titik koordinat x, y merupakan penyajian fungsi kuadrat dengan menggunakan, kita copy soalnya. Nah, soal ini itu pada menit ke-19 detik ke-42. Kita ubah bagian ininya. Seperti biasa, durasinya hanya 10 detik saja. Kita pause videonya, maka ini dicentang. Kemudian kita beri label. Ini tuh soal ke 4. Bagian titelnya kita ubah juga menjadi multiple choice saja. Kemudian soalnya kita paste di question. Option yang pertama itu tabel, grafik persamaan, tabel, kemudian grafik, persamaan, dan option yang terakhir itu ada graf. Nah, dari 4 option ini, jawaban yang benar adalah grafik, maka pada option grafik itu kita centang correct. Kemudian pada overall feedbacknya, di sini sama seperti sebelumnya, 0% sampai 50% itu diberi feedback coba lagi. Kemudian 51% sampai 100% kita beri feedback sama seperti sebelumnya. Kemudian klik done.
Selanjutnya tipe yang ketiga atau ada image choice, kita klik yang ini. Pada soal ini itu akan muncul di menit ke-12 di detik ke-4. Kita copy dulu soalnya. Menit ke-12 detik ke-4 sampai menit ke-12 detik ke-14. Kita klik pause videonya, kita centang, kemudian labelnya itu soal kelima. Titelnya kita ganti, pilihlah gambar yang tepat. Questionnya kita paste di sini, di bagian question. Kemudian kita add image-nya. Image untuk option yang pertama, kita bisa klik ini, add image. Nah, sebelumnya teman-teman juga mempersiapkan terlebih dahulu gambarnya, gambar apa yang ingin di-add pada soal dengan tipe image choice. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan gambar-gambar yang akan diinput. Di sini saya akan menginput ini. Klik open. Selanjutnya kita ke option selanjutnya. Di sini saya sudah menginput atau meng-add 4 gambar. Nah, di antara 4 gambar ini atau 4 option ini, jawaban yang benar adalah gambar yang kedua. Maka gambar yang benar itu kita centang bagian correctnya. Selanjutnya kita beri rank untuk memberikan feedbacknya. Nah, sama seperti pada multiple choice yang tadi, 0% sampai 50% itu feedbacknya. Coba lagi. Kemudian 51% sampai 100 itu juga diberi feedback. Kemudian kita klik done. Selanjutnya masih dengan tipe soal yang sama, image choice, kita klik lagi. Kita copy soalnya dulu. Kemudian soal ini itu muncul pada menit ke-21 detik ke-10. Kita edit display time-nya. Sampai 21 detik ke 20. Kita centang pause videonya, kemudian ke bawah. Titelnya kita ganti, pilihlah
gambar yang benar dengan label soal ke-6. Soal 6. Kemudian questionnya yang tadi sudah kita copy, kita paste di bagian sini. Kemudian kita add gambarnya sama seperti cara yang sebelumnya. Di sini saya sudah menginput atau meng-add image-nya, gambarnya. Nah, kita sesuaikan dengan soalnya. Maka jawaban yang benar yang bukan merupakan grafik dengan A lebih dari 0 dan jawabannya itu adalah pada option yang keempat. Maka di sini pada correctnya itu diberi centang. Kemudian kita add feedbacknya. Di sini 0% sampai 50% sama seperti sebelumnya. Kita beri feedback. Kemudian kita klik done. Nah, setelah kita add soal-soalnya, kita lihat dulu dan urutkan soal-soalnya itu berdasarkan durasinya. Nah, ini sudah benar soal pertama. Kemudian ini kita ubah menjadi soal, labelnya itu kita ubah menjadi soal 2. Kemudian selanjutnya ini labelnya kita ganti menjadi soal ketiga. Kemudian klik done. Ini juga labelnya kita ganti menjadi soal keempat. Kemudian selanjutnya ini juga labelnya kita ganti berdasarkan urutan. Ini merupakan label dengan soal ke-5. Kemudian ini label dengan soal label soal 6. Setelah itu kita beri titelnya. Di bagian titel ini, di bagian atas kita ubah menjadi media pembelajaran persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Setelah di step 2 ini selesai, kita lanjut ke step ketiga. Titelnya kita ganti menjadi media pembelajaran
persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Introduction text-nya kita ganti juga. Di sini saya ubah saja menjadi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kemudian kita beralih ke overall feedback, sama seperti sebelumnya 0% sampai 50% itu kita beri feedback. Coba lagi. Kemudian 51% sampai 100 kita beri feedback juga ya. Setelah itu ke bagian bawah, pada bagian behavioral setting itu kita centang bagian auto play video. Kemudian pada disable navigation kita ubah juga menjadi forward and backward. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah kita klik save itu akan muncul seperti ini. Titik potong dengan suku Y. Kemudian yang ketiga kita menentukan suku simetrinya. Kemudian. Nah, untuk yang di-share ke peserta didik itu bisa mengcopy link yang bagian atas ini. Nah, linknya kita copy, kemudian kita share ke peserta didik kita. Setelah itu, peserta didik akan menyimak video tersebut, juga akan mengisi soal-soal yang sudah kita persiapkan tadi. Gitu. Nah, mungkin sekian pembuatan media pembelajaran video interaktif H5P. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.